sore hari ini kita ketemu dengan caleg DPRD Kota Yogyakarta dari PDI Perjuangan Dapil 5 nomor urut 8 Bapak Eko Haryanto. Selamat sore Bapak. Sore. Sehat-sehat hari ini. Sehat. Ya, ini agak menarik untuk tema hari ini. Kita ambil tema etika dalam berpolitik. Mengingat saat ini ya banyak caleg-caleg yang ikut peserta pemilu tahun ini itu, kalau saya pikir itu etikanya agak menurun. Jadi Pak Eko, kalau untuk menurut jenengan sendiri terkait caleg-caleg yang tidak memiliki etika dalam berpolitik, itu menurut jenengan seperti apa dan himbauannya nanti seperti apa? Karena untuk saat ini banyak sekali caleg-caleg muda yang notabene mereka belum punya pengalaman, gitu. Belum punya pengalaman dan dia saya naik kasarannya ya kemrungsung lah gitu. Menurut jenengan seperti apa? Ya, terima kasih Mas Idun, pertanyaan bagus. Jadi etika berpolitik yang sekarang ini juga bisa kita lihat caleg-caleg saling sulul. Jadi memang etika politik ini sangat bagus untuk diterapkan, karena ya kita harus tahu tetangga sendiri, misalnya rumah tangga atau tetangga sebelah aja, kita harus beretika memasang gambar dan sebagainya. Kita juga harus menghormati kearifan lokal. Tapi etika bisnis ini bisa dikomunikasikan. Kalau sama partai mungkin bisa kita rembuk gitu. Tapi kalau luar partai ini kadang-kadang sulul tidak jelas. Tapi perlu ditanamkan setiap partai itu harus mengutamakan tuh etika berpolitik sehingga tidak berpengaruh di setelah 14 Februari yang akan datang. Jadi tetap aja ke tetangga kiri kanan tetap harmonis, calegnya juga harmonis. Yang kemarin ya secara internal bersaing, jangan hanya mengutamakan untuk calegnya saja, tapi lebih ke mengutamakan bagaimana terpositionnya dengan kiri kanan, sehingga gambar juga mungkin kalender peragam partai ini bisa dipasang di rumah. Itu bisa menumbuhkan masyarakat untuk menjaga keharmonisan. Untuk sosialisasi mungkin dengan DPRD sendiri untuk pemberian bansos, contohnya gitu, masih selalu mengatasnamakan caleg ABC, padahal itu resmi murni dari uang negara. Notabene itu uang rakyat dikembalikan ke rakyat lagi gitu. Tapi kenyataannya di lapangan bansos IPIN mengatasnamakan mereka. Menurut jenengan itu apakah itu sah-sah saja atau harus dikritisi ya Pak? Jadi etika berpolitik terkait dengan sesuatu yang diserahkan atau dikembalikan kepada masyarakat itu adalah bansos. Yang mungkin sebetulnya sebagian orang juga tahu bahwa bansos itu adalah program dari pemerintah untuk memberikan sesuatu, baik itu apalah bansosnya, jenisnya yang dikembalikan masyarakat. Hanya saja pembawaannya ini bahwa adalah DPR yang sudah jadi, sehingga pada saat sosialisasi itu bisa mendatangkan orang atau mendatangkan konstituennya untuk menerima bantuan. Masyarakat sebagian juga sudah tahu kalau itu bantuan dari pemerintah. Itu yang kadang-kadang kayak non incumbent ini juga tidak memiliki program seperti itu. Tapi yang lebih penting lagi adalah bahwa sosialisasi itu memberitahu kepada masyarakat umum, masyarakat harus pintar sehingga sesuatu yang diterimakan, baik itu apalah bentuknya atau alat atau barang atau apa itu fasilitas yang lain itu adalah itu dari negara. Yang paling penting dan sumbernya dari mana itu masyarakat juga harus tahu, sehingga masyarakat harus pintar bahasa saya itu supaya masyarakat ngerti dan tidak mudah untuk isu-isu yang berkembang di masyarakat. Jadi tahu sumbernya. Tapi masyarakat harus tahu bahwa sumber bansos itu adalah memang dari negara, walaupun DPR juga ada aspirasi mengeluarkan itu atau memberikan program yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Itu Mas Ibin. Apa sih sebenarnya yang menjadi kendala utama atau yang dikeluhkan masyarakat terutama di kalangan bawah selama ini? Jadi perjalanan waktu beberapa kali kampanye, baik itu di daerah pinggiran sungai maupun di daratan bukit biasa ini, memang menurut saya terbagi menjadi 3. Yang pertama yang umum itu yang pinggiran sungai, terus yang kedua adalah yang tua-tua, bapak ibu bisa atau nenek sebagainya bisa, terus berikutnya pemuda. Nah,
bantaran sungai ini, perjalanan saya ini selama ini itu banyak yang dipertanyakan tentang terkait mendampingi. Jadi mendampingi itu terkait dengan satu tanahnya, itu merasa ayem aja kalau mereka tuh diizinkan tuh bertempat tinggal di situ dan memiliki surat yang resmi. Artinya mereka tidak takut untuk nanti ada isu ini harus dipindah dan sebagainya. Itu yang menjadi penting. Dan masyarakat, beberapa masyarakat tuh iya, Mas Eko iso didampingi bicaranya ngurus tanah ini kan itu. Nah, mereka merasa ayem apabila tanah itu bisa digunakan untuk rumah tinggal. Itu di daerah pinggiran sungai. Yang berikutnya adalah ya terkait dengan pengurus kampung itu ya rata-rata ya pembangunan yang sifatnya itu infrastruktur untuk kepentingan masyarakat umum, ya bisa jalan, bisa kamar mandi, bisa gapura atau ruang publik. Itu yang sebetulnya juga ya sama hasil aspirasi dari para anggota DPR, kembali lagi mendengarkan apa yang dikeluhkan masyarakat dan digunakan untuk kepentingan umum. Nah, berikutnya yang paling ekstrim ini adalah yang pemuda. Terus juga kita dengar banyak bermunculan laskar baru juga atau perkumpulan apapun lah yang saya perhatikan dari 2014, 19 kemarin itu banyak bermunculan bahwa mereka tuh belum memiliki visi yang jelas, artinya bahwa setelah mengusung calegnya itu habis itu 5 tahun berhenti, ini tidak bergerak, mau bergerak dalam bidang apa organisasi ini, apakah sosial, semi profit atau profit, itu juga harus jelas. Jika DPR yang diusung atau caleg yang diusung ini memiliki program untuk kepentingan organisasi yang juga harus dijelaskan kepada masyarakat. Makanya saya sampaikan tadi, baik tua itu muda, masyarakat itu harus pintar. Terima kasih Mas Eko, sehat selalu, semoga sukses Ya. nanti tanggal 14 Februari. Saya ingatkan kembali, jangan lupa tanggal 14 Februari mendatang, coblos nomor 8 DPRD Kota Yogyakarta Dapil 5 dari PDI Perjuangan. Khususnya untuk warga masyarakat Umbulharjo dan Kota Gede, ayo bareng-bareng kita menuju TPS, coblos nomor 8 Eko Haryanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Haryanto, caleg Dapil 5 wilayah pilihan Umbulharjo Kota Gede dari Partai PDI Perjuangan nomor urut 8, tanggal 14 yang akan datang, 14 Februari 2024. Mohon kunjungan pangestunya baik senior, tokoh maupun semuanya untuk membantu saya memilih dan mencoblos, sehingga besok berdekat doa dan restu dari Bapak Ibu semua anak-anak muda itu dapat terpilih menjadi anggota DPRD Kota Yogyakarta. Terima kasih. Merdeka. Terima kasih. Saya kira untuk podcast hari ini kita cukupkan sekian. Matur nuwun kehadirannya Mas Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.